Mari kita menjelaskan ayat Alkitab dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 yang berbunyi, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Beberapa hal yang harus kita pahami dalam ayat Alkitab tersebut antara lain kematian Yesus. Kita telah mengetahui kematian Yesus itu terjadi di kayu salib di Bukit Golgota akibat daripada dosa kita. Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Maka Yesus itu adalah merupakan Sang Juru Selamat kita satu-satunya. Dan Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia telah mengalahkan maut. Di situ membuktikan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kuasa Tuhan itu adalah merupakan kuasa yang tertinggi, baik di bumi maupun di surga. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah merupakan tanda cinta kasih Allah kepada kita manusia. Itu bisa kita lihat pada kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah meyakinkan kita bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah merupakan tanda cinta kasih Tuhan kepada kita manusia. Seterusnya, tubuh fana kita, tubuh kita ini pada suatu saat nanti akan mati, ya. Dan roh kita itu akan pergi meninggalkan tubuh kita yang fana ini. Ketika kita mati itu roh tubuh kita ini keluar, akan pergi ke dunia roh, ya, akan pergi ke dunia roh. Ketika kita mati itu roh kita akan pergi ke dunia roh, ke tempat penantian atau ke tempat peristirahatan menunggu pada saatnya hari kiamat atau pada saat penghakiman. Jadi orang yang mati akan dibangkitkan pada saat hari kiamat tiba. Ya, sekali lagi, orang yang mati itu akan dibangkitkan pada saat hari kiamat tiba. Di situ nanti roh-roh yang berada pada tempat penantian tadi atau tempat peristirahatan tadi, di situ dibangkitkan pada saat penghakiman atau pada saat hari kiamat tiba. Jadi sementara belum tiba, orang yang mati itu rohnya menanti di tempat penantian di dunia roh. Seterusnya, pada ayat tadi dikatakan bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi pengertian meninggal dalam Yesus ini adalah yang memiliki iman kepada Yesus. Memiliki iman kepada Yesus itu artinya memiliki kepercayaan yang sangat besar kepada Yesus sehingga mematuhi perintahnya.
Jadi yang mematuhi perintah Tuhan itu, yang mematuhi firman Tuhan itu, yang melakukan firman Tuhan itu, melakukan perintah-perintah Tuhan semasa dia hidup, maka itu jika dia mati itu adalah atau meninggal dalam Yesus. Itulah yang dikatakan meninggal dalam Yesus, artinya pada masa hidupnya dia melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dia melakukan perintah-perintah Tuhan, maka ketika dia mati itu, ketika dia meninggal, maka meninggal dalam Tuhan atau meninggal dalam Yesus. Dan inilah yang dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia di surga pada saat hari kiamat, ya, pada saat penghakiman terakhir di akhirat. Jadi barangkali demikianlah mengenai penjelasan tentang firman Tuhan ini. Kiranya kita meyakini bahwa Tuhan itu, Yesus itu telah mati dan telah bangkit, dan kemudian kita juga meyakini bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus itu akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Barangkali demikian penjelasan tentang ayat Alkitab ini. Terima kasih.